Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini posisi saya lagi di kebun. Ini saya lagi permajaan kopi ya. Ini saya lagi nyetek. Posisi saat ini hujan, jadi saya nggak nyetek. Tapi yang namanya orang punya hutang ya, di kebun itu rasanya lebih nyaman ketimbang di rumah. Di rumah bisa tidur, kita bisa apa saja, bisa makan, bisa ngopi. Tapi di kebun nggak bisa apa-apa, cuma bisa hujan pun tetap rasanya senang. Rasanya nyaman, karena di rumah ada suara motor lewat aja kita kayak jantungan, jot-jotan ya, kalau orang Jawa ngomong itu ngedek, jot-jotan, nyas-nyasan, karena takutnya itu pegawai bank yang datang, padahal itu belum tentu pegawai bank juga. Namanya orang yang punya hutang tuh pusingnya setengah mati, mau ini mau itu nggak nyaman, kerja aja nggak enak. Tapi yang namanya hutang harus kita bayar, ya kan? Jangan kita lari dari masalah. Dan teman-teman, kali ini saya ingin jangan lama-lama kita seperti ini. Kita nggak nyaman di rumah yang kita bangun, yang dari nol kita perjuangkan, kepingin cita-cita kita dari kecil, ya kan? Setelah kita dapatkan kok malah takut di rumah, itu kan kesalahan yang besar. Mari kita sama-sama cepat keluar dari masalah lilitan utang. Ayo kita berbagi solusi, kita maju bareng supaya utang kita lunas, aset tidak kejual. Ayo gimana, pikirkan bareng-bareng. Jangan malu dan jangan merasa kita terpojokkan sama posisi lilitan utang. Jangan kita takut, jangan kita lari dari masalah, tapi kita bareng-bareng selesaikan, cari solusi bareng-bareng. Lewat video ini kita ayo berbagi solusi, kita maju bareng supaya kita cepat lunasi utang-utang kita tanpa harus jual aset kita, tapi utang kita kebayar. Gimana caranya? Ayo kita bareng-bareng. Banyak kemarin yang bilang yang penting kita punya niat mau bayar. Kita nggak mau lari dari masalah, tapi kita punya niat mau bayar. Ya kita kerja aja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan apa keahlian kita. Yang penting bisa menghasilkan uang. Yang penting kita bisa menghasilkan uang dan kita bisa bayar utang-utang kita. Itu aja, nggak usah mikir backlist, nama kita jelek, kita dikejar-kejar orang terus, dikejar-kejar debt collector, sementara kita lupain aja. Yang penting kita niat cari uang buat bayar utang. Dan yang penting mana yang lebih dalam kondisi darurat, bank itu yang lebih darurat, kita yang selesaikan lebih dahulu. Jika ada pegawai yang datang ke rumah kita bentak-bentak dan ngomel-ngomel, jawab aja, besok saya ke kantor, nggak usah bawa uang, mau kita nggak punya uang. Kita ngomong, saya mau selesaikan utang ini, tapi saya lagi nyari. Itu aja. Ayo kita sama-sama selesaikan masalah utang piutang. Jangan takut, jangan minder, kita bareng-bareng. Tapi tetap aja kita bareng-bareng, tapi tetap bayar ujung-ujungnya, karena utang tetap tidak bisa dibayar dengan doa. Utang juga nggak ada istilahnya dibayar dengan keajaiban. Utang uang dibayar dengan uang, iya kan? Baik teman-teman, dengan video ini saya nggak malu membuat video ini, karena ini posisi saya juga, tapi saya juga merasa mungkin ini jalan yang terbaik kita memecahkan masalah yang senasib sama saya ya. Kita hidup senasib, tapi ya namanya orang desa, utangnya banyak, angsurannya banyak, tapi kita yakin, kita percaya Allah itu maha adil, Tuhan maha adil. Kita pasti ada jalan keluar. Tuhan memberikan kita cobaan, pasti ada jalan keluar. Kita pasti bisa, kita pasti mampu dan kuat. Ya sekarang sih saya syukuri, alhamdulillah, utang saya banyak, tapi saya udah nemuin jalan gimana cara kita bayar walaupun secara pelan, tapi utang tetap kebayar, aset tidak kejual. Yuk kita bareng-bareng selesaikan masalah. Jika ada yang merasa senasib sama saya,
kita komen-komenan, kita saling berbagi cerita, kita saling berbagi pengalaman, tukar nasihat. Jangan merasa kita ketakutan. Kita takutlah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita diberi cobaan, pasti ada jalan keluar. Jangan takut. Bank juga nggak semena-mena sama kita, langsung sita jaminan, langsung jual jaminan. Tidak, itu juga perlu proses yang lama. Jadi selama bank mau proses, kalau kita masih siap mau bayar, kita mau cari uang buat bayar, pasti mereka tidak semena-mena. Ya, ini video juga sangat sederhana, saya buatnya juga gimana, kita mau saling berbagi pengalaman, juga mau berbagi solusi yang terbaik. Ayo bareng-bareng kita menuju hidup yang tanpa hutang, terasa lebih enak sama keluarga di rumah. Ibarat makan apa adanya, tapi hidup sama keluarga itu lebih menyenangkan. Ya, posisi saat ini saya masih merasa kalau hidup saya ini terasa nggak enak. Hidup di rumah takut sama istri saya. Hidup di rumah sama istri itu tiap hari cuma ada pikiran takut yang berpanjangan, ya kan? Tapi saat ini istri saya kerja, kita niatnya mau bayar utang, tapi saya kasihan sama anak saya yang masih usia belia, baru umur 2 tahun setengah, harus jadi korban diasuh sama mbahnya, ya kan? Kalau pagi saya titipkan sama mbahnya, kalau malam itu sama saya. Tapi saya merasa kalau lihat anak saya, apalagi kalau malam dia belum bubuk terus video call sama emaknya, waduh, saya mau nangis bener. Rasanya itu, wah, hati saya nggak mikir aneh-aneh, cuma nggak tahu aja, mata saya yang, walaupun saya ini orang laki-laki, tapi saya sempet netesin air mata kalau lihat anak saya video call sama istri saya. Gitu, jangan sampai terulang sama teman-teman yang lagi menonton video ini ya, rasanya sakit. Buat yang nonton video ini saya asli yang menceritakan hidup saya, kisah saya. Ini saya nggak ngarang, ini saya juga dengan rasa percaya diri saya nggak malu sama omongan orang, saya nggak malu sama tetangga. Emang ini kisah saya. Wong namanya hal yang buruk itu kita tutupin sepinter-pinternya, apa kita nutupin, orang bakalan tahu sendiri kok kalau kita punya utang, ya kan? Jadi gimana ya, ini saya juga bukan sambat atau sok sambat ya sama jenengan semua para penonton ya. Ini saya menceritakan kisah saya, dan saya mau minta solusi dengan bareng-bareng. Jika ada yang merasa hidupnya itu senasib sama saya, supaya nggak takut, nggak minder, kita bareng-bareng cari solusi yang terbaik. Ya gimana ya, hidup di desa punya utang, ya utangnya nggak ratusan juta, cuma puluhan juta, tapi kalau banyak kita juga takut. Jangankan utang yang ratusan juta, puluhan juta, utang 100.000 aja ketemu orangnya kita kayak lihat meden, lihat setan, ya kan? Ya namanya utang harus kita bayar, tapi cara solusinya kalau ada yang membantu iguh, itu kalau bahasa Jawa itu iguh, kalau bahasa Indonesia ya solusi itu gitu. Kalau ada yang ngasih nasihat begini, ngasih saran begini, itu kita rasanya seneng. Kita punya utang banyak, kita nggak usah dibantu dengan uang, kita dibantu dengan solusi, kita udah bersyukur, alhamdulillah, ya kan? Ada yang ngasih solusi, begini mas, wah itu saya sangat seneng. Ayo kita berbagi, kita komen-komenan, kita sahabatan lewat udara ya, lewat sebuah video ini. Semoga kita bisa saling mempererat persaudaraan walaupun sebatas di udara. Tapi saya yakin di luar sana masih banyak orang yang senasib sama saya,
dan merasa hidupnya itu ketakutan. Saya yakin pasti ada, nggak cuma saya toh. Wong kita takdirkan hidup di dunia juga, awal ada manusia hidup di dunia karena bermasalah. Contohnya Nabi Adam dulu waktu dilahirkan, diturunkan ke dunia karena bermasalah. Jadi sudah wajar kalau anak turunannya punya masalah, walaupun itu hutang atau apa pasti ada masalah. Jadi saya nggak takut, saya juga nggak apa ya, saya nggak sambat sama jenengan, tapi saya mau ini, mau memecahkan masalah. Tapi bagi yang merasa hidupnya itu senasib sama saya, biar nggak ketakutan, ayo kita bareng-bareng cari solusi, kita berbagi pengalaman. Jika ada yang menonton ini sudah punya pengalaman, jangan malu ngasih saran sama kita, jangan malu, bantulah kami. Dan jika ada yang menonton ini baru ngalaminnya, jangan takut, ayo kita bareng-bareng keluar dari masalah ini. Kita berbagi apa ya, berbagi unek-unek, berbagi sedikit pengertian, walaupun itu jelek, pengertian jelek. Apalagi yang orangnya kayak saya ini, udah orangnya jelek, hidupnya banyak utang, wah sempurna ya kan, hidup di desa sangat sempurna, jeleknya sekalian. Tapi saya nggak apa-apa, ini namanya hidup yang harus kita tolan, yang kita hadapi. Orang jelek bukan berarti kita juga buruk nasibnya, kita juga ada kesempatan untuk kita bahagia. Tuhan menciptakan itu, saya percaya ya kan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, ayo kita bareng-bareng. Ini video kedua saya, semoga bagi yang merasa hidup senasib sama saya, jangan takut, jangan minder, dan jangan malu. Gitu kita menyelesaikan masalah, beban kita, supaya kita merasa lebih ringan, lebih rileks, lebih dapat solusi pencerahan. Kita saling bersaudara walaupun di udara ya. Ya cukup sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat bagi saya. Saya nggak minta apa ya, nggak minta bantuan uang buat bayar utang saya, tapi saya mau berbagi solusi pengalaman. Semoga yang di luar sana yang senasib sama saya, yang melihat video ini, bisa saling komen-komenan, saling meluangkan waktu untuk kita berbagi solusi, berbagi unek-unek ya. Ya namanya orang desa ya, mau begini aja repotnya setengah ampun, apalagi mau di rumah kita nggak nyaman ya. Tempat paling ideal orang punya utang ya di kebun kayak gini, atau gimana ya, itu lebih rasa nyaman dan enak, walaupun hujan tapi rasanya nyaman. Untuk saat ini yang saya rasakan. Tapi ya cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.